Halo semuanya. Halo guys. Pilih kartu, pilih file. Ya kan? Pilih kartu kali ini temanya bakat spiritualmu ya. Terus koneksi spiritualmu dan kebahagiaan yang akhirnya akan kamu terima. Oke? Kita lihat prediksi tentang bakat spiritualmu, koneksi spiritualmu, dan kebahagiaan yang akhirnya kamu dapatkan. Pal 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silahkan dipilih sesuai intuisi ya. Sesuai kata hati, saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja pal 1, 2, 3. Simpen dulu ini. Oke. Baiklah. Kita mulai dari pal 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih ini kartu pertama. Wah. Pal 1. Bakat spiritualmu ya. Aku ngerasa kamu sebenarnya bisa mengelola emosionalmu. Kamu bisa mengendalikan emosi sebenarnya. Entah kamu sadari atau tidak ya. Kamu bisa bersabar. Kamu bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri ya. Jadi sebenarnya banyak hal bisa memancing kamu emosi, banyak hal bisa memancing kamu marah. Tapi kamu bisa pelan-pelan menahannya. Kamu bisa pelan-pelan mengendalikan emosional, mengendalikan perasaan. Ya mungkin dengan kesabaran ya. Itu. Terus intuisimu juga bagus sih, aku lihatnya. Intuisi, firasat, feeling. Ya intuisimu tajam. Bagus sih. Oke. Kemudian apa ya? Kamu ada kekuatan batin ini. Ada kekuatan batin sebenarnya. Ya misalnya batinmu bilang tenang, ya kamu akan tenang. Batinmu bilang sabar, ya kamu akan sabar. Terus batinmu bisa connect sama batin seseorang. Kayak apa ya? Kamu bisa mengkoneksikan diri dengan seseorang, kamu bisa koneksikan diri dengan yang lain, gitu. Batinmu bisa menarik energi orang sih, aku rasanya. Batinmu juga bisa bicara ke batin seseorang, ya. Misalnya batinmu bilang, ya semoga dia sadari kesalahannya. Atau batinmu bilang, semoga dia menyadari semuanya. Ya itu akan terjadi sebenarnya. Gitu. Oke. Terus bakat spiritualmu ya. Aku ngerasa kamu ini bisa membaca energi seseorang dengan ya melihat aja gitu. Misal kamu lihat si Dora, kamu lihat si Frankie ya, kamu lihat si Sergio atau siapa. Dengan melihat aja, memperhatikan gitu, kamu bisa rasakan energinya. Kamu bisa membaca situasinya.
gitu. Terus kalau kamu lihat keluarga, lihat teman, lihat seseorang, kamu tahu tuh ini asli atau palsu, orangnya asli atau fake gitu. Kamu tahu, cukup liatin aja, nonton aja drama mereka, kamu paham sebenarnya maksud mereka gitu. Oke. Terus ada kekuatanmu kayak dari auramu ya, dari daya tarik seksualmu. Kayaknya auramu, daya tarikmu bagus sih, termasuk soal seksual. Entah kamu sadari atau tidak, banyak orang ya termasuk lawan jenis berhasrat lihat kamu. Mungkin kamu orangnya menyenangkan, kamu orangnya membahagiakan, atau kamu orangnya menyesuaikan diri, kamu beradaptasi, kamu mempesona. Kamu sebenarnya bisa ramah, kamu bisa peduli, tapi kamu bisa juga batasi diri. Kamu bisa menutup diri gitu. Dan itu bikin orang gregetan, bikin lawan jenis penasaran. Ada juga lawan jenis ya berhasrat gitu, bergairah sama kamu ya. Oke. Kemudian aku ngerasa sebenarnya kalau kamu katakan sesuatu, kamu tulis sesuatu bisa menjadi kenyataan. Ya mungkin ada beberapa gitu ya. Ada beberapa kata-katamu, beberapa yang kamu ucapkan, yang kamu tulis, coba aja, mungkin ada akan menjadi nyata. Itu. Oke. Kemudian kita lihat koneksi spiritualmu. Cie. Ini sih orang yang pernah kamu perjuangkan ya. Kamu pernah baik, pernah menyayangi sepenuh hati, kamu pernah berjuang untuk seseorang. Dia ya terkoneksi spiritual sama kamu. Ini ada sih dimulai dari teman, ada dimulai dari rekan, ya kemudian jatuh cinta, kemudian suka, sayang begitu ya. Ada sih awalnya deket, punya urusan, ya lama-lama punya hubungan gitu. Ini terkoneksi spiritual. Bersama dia kamu terbangun spiritual. Kayak apa ya? Kamu mencintainya tanpa syarat, kamu mencintainya sepenuh hati, berjuang habis-habisan, berkorban. Ya itu, akhirnya ada cinta tanpa syarat kan. Itu sih. Dan sebenarnya orang ini banyak masalah di hidupnya. Entah dia ada masalah keluarga, dia ada masalah kerja, uang atau apa ya. Terus kekuatan spiritualmu itu ya bermanfaat untuk koneksi spiritual ini juga ya. Kayak kamu peka sama dia, kamu mengerti perasaan dia, kamu sabar sama dia, kamu menahan emosinya, ya kamu bikin dia tenang sih. Cie. Oke. Terus koneksi kalian ini cenderung lambat ya. Ada koneksi spiritual file 1 ini lambat perkembangannya, kemajuannya. Beberapa masih gitu-gitu aja. Beberapa kayak ya lambat aja dia bergerak. Lambat dia bertindak gitu. Oke. Kemudian sepertinya ini koneksi spiritual kalian
Ada karmic, ada juga twin flame ya, aku rasanya. Ini ada karmic, ada twin flame juga gitu. Atau awalnya karmic, kemudian ya terasa seperti twin flame ya. Twin flame karmic juga ada. Jadi sebenarnya ini koneksi spiritual untuk saling bayar karma, untuk saling belajar, saling introspeksi diri, saling memperbaiki diri. Itu kamu melalui koneksi ini, kamu meningkatkan kualitas diri gitu. Melalui koneksi ini kamu mengerti arti cinta, mencintai dia, terus mencintai diri sendiri ya. Karena ada saatnya melepas gitu, terus fokus ke diri sendiri, mencintai diri sendiri ya, kamu jadi ngerti. Oke? Kemudian dia belajar ya memperbaiki diri sih, karena ini ada kesakitan saat dia kehilangan kamu. Ada seorang sakit banget saat kehilangan kamu ya, disitulah pembelajaran untuk memperbaiki diri. Oke, kemudian dia memang pernah jahat sama kamu, dia pernah berbuat salah, atau ya ada hubungan, ada relasi tidak seimbang gitu. Kalian bisa bermasalah, bisa ada konflik, drama karena nggak seimbang, salah satu aja berjuang, itu bisa terjadi ya. Jadi terkadang berpisah supaya ya dia introspeksi diri lah, dia koreksi diri dan perbaiki diri. Oke? Dan kamu ini harus memaafkan ya, dan mengikhlaskan. Kalau bisa ngambil hikmah pembelajaran dari koneksi ini, ya ada berkahnya nanti. Kita lihat nih, kabar bahagia ya, kebahagiaan yang akhirnya akan kamu dapatkan. Aku ngerasa akhirnya ya kamu bisa mencintai diri sendiri ya. Jadi jangan ketergantungan sama dia. Atau apa ya? Ya dia belajarlah. Jangan ketergantungan sama kamu terus. Jangan nyusahin kamu terus ya. Dan aku ngerasa ya kamu belajar mencintai diri sendiri. Terus kalau mencintai diri sendiri, tidak terlalu berharap sama dia, tidak candu-candu sama dia, ya akhirnya nanti kamu banyak yang suka gitu. Maksudnya nanti banyak orang suka sama kamu. Ya itu buah dari mencintai diri sendiri. Jadi cintai dirimu ya. Cintai dirimu kayak ya udahlah, banyak-banyak sayangi diri sendiri. Pikirkan dulu diri sendiri, baru mikirin yang lain. Nah, kalau kayak gitu, kamu mengajarkan orang-orang ya supaya respect sama kamu. Kamu mengajarkan orang-orang supaya menghormati kamu, supaya mencintaimu. Nanti banyak suka sama kamu. Oke? Dan hidupmu akan tenang. Ini berapa kalian? Pelan-pelan ya. Akan bagus secara keuangan. Pelan-pelan kamu akan bagus secara finansial, akan bagus secara karir, kerjaan yang kamu usahakan. Jadi kelihatan nanti kamu tuh bisa hidup tenang. Duit ada, ini itu ada. Nanti begitu akhirnya. Kayak itulah akhir bahagianya ya. Kemudian apa ya? Energi kamu akan lebih positif. Jadi pola pikirmu akan positif thinking,
Semua kamu ambil aja hikmahnya, pembelajarannya, berpikir positif aja. Ya, bahwa setiap proses itu pembelajaran, membentuk kamu jadi orang lebih kuat, lebih hebat ya. Terus ada ini, apa ya, di antara kita jarang diprioritaskan. Ada di antara kita jarang apa ya, diutamakan. Tapi akhirnya kamu akan diutamakan, kamu akan diprioritaskan, kamu akan dipilih seseorang, kamu akan diratukan, kamu akan dirajakan gitu. Ya itu akhir bahagianya. Ya dengan siapapun kamu, akhirnya ya kamu akan sangat berharga sih. Karena ada pembelajaran berharga, mencintai diri sendiri, mengajarkan orang mencintai dirimu, ya. Oke. Ini ada huruf R, M, T, N, O, G, ada X yang lama ya. Ada D, A, F, I, K, S, B, W, L, J, H. Sagittarius, Pisces, Aquarius, Gemini, Taurus, Libra, Leo, Aries ya. Ya, aku rasa itu. Kemudian ada September, November, Juni, Maret, Februari, Oktober, Juli, Januari. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebih ya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. PAL 2, pilihan 2 ya. Kalian memilih ini kartu kedua. Wah. Kekuatan, bakat spiritualmu, koneksi spiritualmu ya. Dan kebahagiaan yang akhirnya kamu terima. PAL 2. Kita mulai dari bakat spiritualmu. Kekuatan spiritualmu, kamu orangnya mengalir seperti air ya. Jadi kayak mungkin kamu orangnya legowo, ikhlas, menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Mau itu mudah, sulit, kamu bisa menerima dan berdamai sama keadaan. Itu sih. Terus apa ya? Kamu bisa beradaptasi juga, bisa membawa diri. Terus kamu mengikuti alur kehidupan gitu. Mengikuti alur kehidupan artinya ya kadang di atas, kadang di bawah. Kalau hidup di atas ya berbahagia. Kalau hidup di bawah ya terima aja gitu. Karena hidup begitu kan, kadang naik, kadang turun, naik, turun, ya begitulah hidup. Jadi kamu seperti itu sih. Oke. Kemudian ini perasaanmu sangat dalam. Perasaanmu sangat dalam. Kamu bisa mendalami perasaan seseorang. Kamu bisa mendalami perasaan dia, perasaan mereka. Sepertinya kamu gampang berempati, mudah bersimpati, mudah kasihan, atau ya kamu sangat berperasaan. Ada si PAL 2 ini berhati malaikat ya. Kamu kayak malaikat, beb, gitu ya. Oke. Terus bakat spiritualmu, kamu bisa dapat petunjuk dari mana saja. Kamu bisa dapat ilham, petunjuk ya dari mana aja, melalui apa aja.
Misalnya melalui intuisimu, feelingmu ada petunjuk kan. Firasatmu itu ada petunjuk. Petunjuk Tuhan, petunjuk malaikat, leluhur. Terus dari mimpi, di mimpimu ada petunjuk. Di mimpimu, firasatmu ada petunjuk. Ya, bisa menjadi kenyataan. Itu sih. Ini beberapa kalian bisa membaca masa depan. Bisa membaca ya apa nanti selanjutnya akan terjadi. Ya, kamu bisa rasakan. Misalnya si temanmu, keluargamu, atau dia, kamu tahu tuh bagaimana mereka ke depannya. Kamu tahu hidup ini bagaimana ke depannya. Misalnya, lihat deh, nanti selanjutnya begini. Lihat deh, akan terjadi ini. Firasatku nanti begini, nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi itu. Ya mungkin ada, bisa menjadi kenyataan, ya. Oke? Terus di sini dibilang ketika kamu mengungkapkan sesuatu, ya ungkapkanlah kebenaran, karena kebenaran itu akan jadi kenyataan, ya. Kebenaran ini bisa apa aja, bisa kebaikan, bisa keburukan seseorang, bisa baik buruknya dia, mereka. Ya ungkapkan aja kalau berlandaskan kebenaran, karena kebenaran itu akan jadi kenyataan. Tuh. Misalnya ya, kamu mau nasehatin seseorang, itu kan bisa ya. Kamu nasehatin orang-orang yang curhat, kamu nasehatin entah siapa cerita atau curhat sama kamu. Ya kasih tahu baik buruknya ke depannya. Jadi belak-belakan aja, jangan gak enakan ya. Karena kalau benar atau itu kebenaran ya kebenaran. Karena ini PL2 ada ya, orangnya gak tegaan, kamu gak enakan gitu. Memang kamu malaikat sih. Ini PL2 seperti malaikat ya. Ini gambar malaikat. Oke. Kemudian koneksi spiritualmu. Ini PL2 koneksi spiritual kalian dalam ya. Sangat dalam. Seperti menyelami samudera. Saking dalamnya. Ini bisa berlangsung lama. Kamu dan dia sudah kenal lama. Kamu dan dia ya bisa aja seperti sudah kenal lama gitu. Oke? Ini aku rasa twin flame ya. Kamu terkoneksi spiritual sama seseorang. Dia ini twin flame. Kembaran jiwa, mirroring ya. Mungkin beberapa kalian karakternya berbeda. Ada kalian ini karakter berbeda, pola pikir berbeda, atau kalian beda, atau ada penghalang yang luar biasa. Ya, begitulah. Mungkin orang terkoneksi ini orang yang misterius ya. Orang yang terkoneksi sama kamu. Dia misterius, tertutup, susah ditebak. Jadi mendalami perasaan dia, ya kamu harus benar-benar mendalami perasaan dia itu ya. Misalnya mendalami perasaan seseorang ini pakai intuisi, feeling, firasat ya, itu sih. Jadi koneksi spiritual itu ada di dalamnya kekuatan spiritual digunakan ya. Karena kekuatan spiritualmu mendalami perasaan seseorang ya
Yaitu lewat intuisimu, feelingmu. Jadi kamu dalami perasaan dia, kamu dalami isi pikirannya, kamu dalami dia mau apa, dia mau gimana ke depannya. Ya itu. Dan kalian ini banyak cari pencerahan. Pak Aldua ini nyari-nyari pencerahan, mendekatkan diri ke Tuhan, terus cari jawaban, cari pencerahan, lihat tarot, nonton tarot, buka kartu. Ya namanya mendalami energi orang gitu. Yaitu terbangunlah spiritualmu ya melalui koneksi ini. Oke, ini ada orangnya jauh ya, sudah menjauh atau berjauhan. Ada juga ya kadang on, kadang off, kadang muncul, tenggelam, tapi bisa muncul lagi. Ada juga orangnya ini egois, childish, kekanak-kanakan. Padahal usianya bisa aja udah dewasa ya, usianya. Tapi tingkahnya masih kayak anak kecil. Kamu harus banyak pengertian, harus banyak mengerti, memahami mau dia seperti apa. Ya orang ini sepertinya banyak masalah, problematik ya. Jadi gunakan intuisimu, gunakan perasaanmu untuk mengerti dan memahami dia. Wah, ini koneksinya capek sih. Makanya nih ada kalian yang bisa sampai sakit. Ada nih sampai kayak capek dengan koneksi ini. Beberapa ini sudah berbulan-bulan, ada juga bertahun-tahun. Jadi capek lah. Oke. Cuma orang ini suka merhatiin kamu loh. Orang ini kepoin kamu terus. Mau gimana pun kalian, dia selalu penasaran sama kamu. Karena ya ada koneksi, ada chemistry ya. Ada rasa sayang, rasa cinta. Oke. Kebahagiaan yang akhirnya kamu dapatkan. Aku ngerasa kamu akan pintar untuk healing ya. Akan pintar menghealing diri sendiri. Jadi koneksi sama orang ini atau perjalanan spiritual ini kan capek kan? Lelah, kayak ditempah abis-abisan, diuji abis-abisan, ya diuji kesabaranmu. Terus apa ya? Kayak koneksinya berlangsung lama. Beberapa gitu-gitu aja. Tapi ada pembelajaran di dalamnya. Ya kamu belajar healing, belajar sembuh gitu dari drama-drama ini. Kayak belajar menghealing diri sendiri, belajar untuk ya sembuhkan luka batinmu. Belajar untuk memaafkan, mengikhlaskan. Ya seperti itu. Lama-lama kamu ini bisa menghealing orang. Lama-lama kamu bisa bantu orang. Kamu bisa bantu orang untuk healing, orang untuk sembuh dari luka batin apapun itu, ya. Karena kamu sudah berpengalaman. Berpengalaman menghadapi orang-orang yang egois, childish ya. Oke, ini apa ini? Terbang. Kemudian ada keinginanmu, harapanmu yang sudah lama ya. Ini akan terkabul, aku rasanya, akan terwujud gitu. Jadi PAL 2 akhirnya ada nanti hadiah semesta. Akhirnya ada nanti hadiah dari Tuhan ya. Mungkin yang kamu cita-citakan, yang kamu impikan, yang kamu harapkan sejak dulu, sejak kecil, itu akan terkabul. Itu. Oke. Aku ngerasa PAL 2 ini akan jadi orang sukses.
ya. Karena kamu sukses menghadapi perjalanan spiritual ini dan akan sukses menghadapi koneksi spiritual ini. Jadi kalian yang berhasil lah nanti, yang sukses menghadapi badai-badai koneksi ini, healing berkali-kali, memaafkan berkali-kali, ya akhirnya kamu akan sukses dunia akhirat gitu, di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia nanti banyak pencapaian-pencapaianmu, di dunia nanti banyak harapan terwujud ya, entah ya pokoknya kamu sukses sih aku rasanya. Oke. Kemudian kalau aku lihat ya, ada yang terpendam selama ini akan terungkap gitu. Misalnya kamu ngerasa seseorang itu memendam terus, kamu ngerasa seseorang itu tertutup terus, ya dia akan membuka dirinya, dia akan mengungkapkan semuanya. Jadi banyak sih kebenaran-kebenaran akan terungkap. Misalnya benar nggak dia ini mencintaimu dalam diam? Nanti terjawab gitu. Atau benar nggak dia mendoakanmu, mengharapkanmu di dalam diam? Nanti terjawab. Terus ada kan misteri-misteri, teka-teki kayak bisa berjodoh nggak ya? Nanti terjawab juga. Itu. Jadi intinya akhirnya semua akan jelas, semua akan pasti. Oke? Oke. Ini ada huruf B, Q, I, R, L. Ada D, E, A, M, P, S, J, C, H, V, U, Y, Z. Oke. Scorpio, Virgo, Capricorn, Cancer, Gemini, Sagittarius, Aries, Pisces ya. Ya. Aku rasa itu. Februari, Oktober, Maret, Juni. Ada April, Agustus, Desember, Mei. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Pal 3. Pilihan 3 ya. Kalian memilih ini kartu ketiga. Wah. Bakat atau kekuatan spiritualmu, Pal 3. Wih. Kamu ada energi healing ya. Kamu memberikan energi ketenangan, kamu memberikan energi damai, healing, sembuh ya. Aku ngerasa Pal 3 apa ya? Dengan adanya kamu orang-orang bisa tenang, bisa damai, bisa healing. Ya seperti itu. Mungkin dari tutur katamu, dari suaramu. Ada sih merasakan suaramu itu, kata-katamu itu menenangkan, mendamaikan batin dan jiwa. Wah. Ya itu sih. Kamu bisa membuat orang-orang tenang. Kamu bisa membuat orang-orang ya melepas gitu energi negatifnya. Kamu bisa buat orang-orang sembuh dari rasa sakitnya atau apa ya. Ya begitu energimu, energi healing. Kamu bicara sesuatu, katakan sesuatu, itu naikin mood seseorang loh, itu naikin semangat seseorang. Atau kamu bikin sesuatu, kamu buat sesuatu, kasih sesuatu, atau kamu menyentuh seseorang, itu membawa ketenangan, kedamaian, kesembuhan. Atau kamu
kamu menjamah seseorang, kamu peduli sama seseorang, itu bikin seseorang tenang, damai, sembuh dari energi negatif gitu. Oke? Nah, ini kan kamu bisa membersihkan energi-energi yang negatif atau toksik ya. Mungkin ada kalian PAL 3 bisa mengubah energi seseorang yang tadinya toksik jadi baik, yang tadinya negatif jadi positif. Kamu bisa mengubah pola pikir orang-orang juga. Kamu bisa mengubah cara pandang mereka. Ya supaya pola pikir mereka jangan pola pikir yang sempit. Yaitu contohnya, ya kan? Itu sih. Ini kelihatan banget ya. Kamu bisa membersihkan energi orang-orang. Bisa kayak mengubah tingkah laku orang-orang juga ya. Entah kamu menyadarkan seseorang, kamu sadarkan mereka untuk berubah. Ini bisa. Dan aku ngerasa ya memang ada suara-suaramu, kata-katamu itu menembus batin seseorang. Jadi entah kamu beberapa kali bicara, beberapa kali ngomong, atau sekali-sekali ngomong, ada kata-katamu bikin seseorang sadar. Ada kata-katamu bikin seseorang sembuh dari hal-hal toksik. Ya supaya berubahlah jadi lebih baik ya. Gitu. Ini luar biasa ya, PAL 3. Terus kalau kamu bikin sesuatu, kamu sentuh seseorang, jamah seseorang, berikan makan seseorang, itu wah kayak menyembuhkan energi negatif orang. Itu sih. Dan kamu bisa punya kekuatan untuk hal-hal meditasi ya. Jadi kalau meditasi itu kan kayak ya kamu bisa membawa ketenangan gitu. Supaya orang tenang, supaya orang melepaskan energi racun. Supaya orang melepaskan gitu rasa-rasa toksik ya. Jadi kamu ada energi meditasi, energi kayak ya membawa orang melepaskan, mengikhlaskan, memaafkan, seperti itu. Ini luar biasa. Oke. Terus koneksi spiritualmu ya. Kamu dealing sama orang yang pelin-pelan atau apa ya? Dia banyak pertimbangan, dia ada pilihan, atau dia orangnya membingungkan ya. Kamu dealing sama orang seperti itu. Atau dia pernah tidak memprioritaskan kamu. Dia pernah tidak memilihmu, mengabaikanmu atau apa. Tapi asal kamu tahu ya, kamulah yang paling bersinar daripada yang lain. Ya, ini kelihatan kan? Sepertinya kalian ini PAL 3. Ada sih twin flame, ada juga bisa menjadi soulmate ya. Jadi twin flame yang sadar untuk memperbaiki diri satu sama lain, itu bisa naik level. Jadi soulmate, belahan jiwa ya. Karena ini kelihatan kalau dia sadari kamu paling bersinar, kalau dia sadari kamu paling bercahaya, dia akan memilih kamu. Dia akan perjuangkan kamu. Wah. Cie. Memang sih kamu ini paling menarik. Dia susah melupakanmu. Ya. Dan sepertinya dia ada penyesalan. Penyesalan udah sia-siain kamu. Dia ada penyesalan udah nyakitin kamu.
Sepertinya ada dia sesali. Ya. Dan ini berapa orangnya sebenarnya insecure loh, minder. Ada yang minder sama kamu atau insecure, merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Jadi bisa aja dia mengundurkan diri atau dia menyerah, ya. Ada orang seperti ini. Kalau masih insecure, masih merasa nggak layak, merasa bingung harus apa, ya dia menyerah. Jadi kalau menyerah ya sudah, mungkin ada nanti lebih baik, ada nanti lebih positif ke depannya. Tapi kalau aku lihat, kalau orang ini mau bertransformasi, dia mau berubah lebih baik, dia lakukan action, dia lakukan tindakan yang baik, ya. Ya kalau misalnya lah dia perbaiki semuanya, dia perjuangkan kamu, ini bisa berjodoh, ya. Sepertinya dia harus mengikuti jejak spiritualmu. Dia harus mengikuti ya perjalanan spiritualmu lah. Jadi orang yang sadar untuk berubah lebih baik. Ini baru satu level sama kamu. Jadi kalau sama-sama perbaiki diri ya baru selevel, baru vibrasi, sefrekuensi, nanti bisa berjodoh. Itu. Oke? Dan kelihatan memang kamu itu cahaya. Kamu titik terang buat kehidupan dia. Mungkin dari kamu dia sadar. Dari kamu dia sadar ya tentang kehidupan, tentang cinta, tentang spiritual. Karena memang kamu ini paling bersinar di hatinya. Kamu paling bercahaya yang membawa hal-hal positif. Dia seperti lihat kamu ya. Lihat kamu itu kayak cahaya yang bikin dia sadar. Yang bikin dia sadari dirinya, yang dia sadari tentang kesalahannya gitu ya. Oke. Kemudian apa kebahagiaan yang akhirnya kamu dapatkan? Wah. Aku sih ngerasa ya. Ini ada pile 3, akhirnya seseorang atau bisa beberapa orang ini akan mengejar kamu gitu. Jadi kalau kamu tingkatkan spiritualmu, kamu tingkatkan kualitasmu, kamu tingkatkan kebenaran, value, nilai dirimu, kamu akan dikejar-kejar orang, kamu akan diperjuangkan. Bisa aja kamu akan diperjuangkan dia. Ya kalau kamu yang terbaik, kamu nanti dicari-cari, kamu nanti diperjuangkan gitu guys ya. Oke. Terus akhirnya ya hidup kamu ini akan sedikit drama ya. Karena jujur aja pile 3 ini spiritualnya sangat tinggi. Ini spiritualmu sangat tinggi loh. Kamu ada kesadaran tinggi. Kesadaran tinggi ya kayak gimana membasmi energi toksik. Kayak gimana sadar melepas energi beracun. Ya kamu sadar, kamu tuh ada spiritual tinggi. Jadi kalau spiritual tinggi itu ya sangat sedikit drama. Ya hidupmu akan fokus. Hidupmu akan konsentrasi ke hal-hal penting aja. Kamu akan fokus ke hal-hal berfaedah, yang bermanfaat ya. Jadi kan sedikit drama. Terus pile 3, ini rezekimu gak akan habis-habis. Ya entah dari mana-mana nanti ya. Ini rezekimu gak habis-habis sebenarnya. Bisa lihat beberapa tahun ke depan. Ada aja rezekimu ke depannya. Ada aja berkah untukmu ke depannya. Karena ini ada apa ya? Ada semacam rezeki tidak akan pernah putus. Uang tidak akan pernah habis. Wah. Amin ya. Ada sih nanti buah dari semua ini atau hikmahnya,
hadiah dari Tuhan, hadiah dari semesta ya, atas perjalanan spiritual ini ya. Ya rezekimu nanti nggak putus-putus. Intinya gitu ya. Ya hidupmu akan tenang, akan rileks. Ada kalian nanti apa ya, nggak usah capek-capek lagi, rezekimu akan banyak gitu. Ada hal 3 ini nanti nggak usah terlalu keras berusaha, nggak usah terlalu keras berjuang, atau ya nggak usah capek-capek lagi, atau lebih kayak biasa aja, kerja berusaha biasa aja, tapi nanti rezeki luar biasa, nanti masa depan luar biasa gitu sih. Soalnya kalian ini ada ya, udah banyak berjuang, udah banyak berkorban, ada selama ini kebaikan-kebaikan sudah kamu tanam gitu. Ada selama ini kamu menabur-nabur yang baik ya, tinggal menuai sih. Jadi kedepannya tinggal santai-santai atau berusaha kerja biasa aja, tapi masa depan akan luar biasa ya. Mantap jiwa. Oke. Ada LH, KYI, RBDM. Wah, terus ada CN, PJS, ATWO. Itu ya. Kemudian Taurus, Leo, Aries, Pisces, Sagittarius, Gemini, Capricorn, Scorpio. Ada September ya. Februari, Oktober, Juli, Agustus, April, Mei, Januari. Oke. Ya, aku rasa itu sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.